Kalau dikompilasikan pidato Prabowo sejak dilantik jadi presiden 20 Oktober lalu, mungkin sudah bisa jadi kumpulan video berseri, bernas dan panjang. Kalau pidato itu dijadikan teks berupa tulisan, maka sudah jadi satu buku tebal dihasilkan tentang Indonesia masa depan. Atau apa yang dipikirkan oleh Prabowo sebagai presiden tentang hari ini dan masa depan. Kebanyakan pidato itu keluar dari teks pidato yang sudah dipersiapkan. Presiden Prabowo mengatakan bahwa teks pidatonya selalu bagus, tapi ia ingin berbicara dari dalam hatinya sendiri. Setelah menegaskan bahwa ia sebetulnya tak sedikit pun memaafkan koruptor pada perayaan Natal secara nasional, kemarin pada acara pembukaan RPJMN 2025 Musrembangnas di Bappenas Jakarta, Presiden Prabowo menyentil vonis hakim yang ringan terhadap kasus korupsi ratusan triliun rupiah. Kegelisahan publik terhadap putusan yang menusuk rasa keadilan masyarakat disuarakan dengan sangat tepat oleh sang presiden. Hakim-hakim harus lebih mawas diri karena masyarakat sudah tak bisa lagi diakal-akali seperti dulunya. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Yang terlihat selalu ada dalam setiap pidato Presiden Prabowo yang menjadi konsumsi publik. Pertama, komitmennya yang tinggi akan sumpah jabatan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. Kedua, optimisme terhadap Indonesia masa depan. Ia selalu mensyukuri kondisi Indonesia saat ini dibandingkan banyak negara yang kondisinya jauh lebih sulit. Ketiga, peringatan pada seluruh pejabat agar melakukan bersih-bersih, agar tak nanti dia yang akan membersihkan. Keempat, kondisi terbaru seperti vonis ringan hakim untuk para koruptor. Dalam beberapa kali pidatonya, Presiden Prabowo meminta masyarakat sedikit bersabar. Ia baru 2 bulan saja menjabat sebagai presiden. Pasti belum terlihat hasilnya, tapi sedang berproses, sedang dijalankan sesuai dengan apa yang dipidatokannya. Ia tak memiliki tongkat Nabi Musa dan tongkat Nabi Sulaiman. Baru 6 bulan ke depan bisa terlihat hasilnya. Ia sedang bekerja keras dan mengaku tak ada hari libur. Ia memuji para pembantunya, tapi pada saat yang sama terus mengingatkan agar mereka menutup segala kebocoran yang pernah terjadi. Presiden Prabowo agaknya mempergunakan tangan dan lisannya untuk mengubah keadaan yang memang terlihat tak mudah, lewat lisan atau lewat pidatonya agar masyarakat tahu tentang keberpihakannya. Ia tak mau ada yang ditutup-tutupi. Apa yang terasa dalam hatinya langsung ia ungkapkan dalam pidatonya. Artinya, ia juga mengamati situasi yang berkembang atau apa yang dikatakan pengkritiknya yang cenderung merendahkan dirinya. Profesor-profesor yang dinilainya dangkal mengkritik sering dipertanyakannya secara gamblang. Mengubah keadaan secara lisan bisa dilakukan Presiden Prabowo setiap saat. Apalagi presiden kita ini tak ada yang ditakutinya.
Apa yang terasa di hatinya itulah yang disampaikan, meski tak ada dalam teks pidato. Ia tak punya utang dengan siapapun sehingga lidahnya tak terhimpit mengatakan kebenaran. Tapi mengubah dengan tangan atau kekuasaan memang tak bisa langsung terjadi. Ia butuh kepastian para pembantunya bisa bekerja atau tidak. Ia memberikan kesempatan kepada siapapun. Tim yang kuat tak bisa dibentuk dalam satu malam. Sebetulnya pidato-pidato Presiden Prabowo sejak ia dilantik itu selalu punya celah untuk dikritik pihak lain atau lawan politiknya seperti yang sudah tampak sebelumnya, termasuk pidato terbaru soal vonis ringan koruptor kakap itu. Ia bisa dianggap mencampuri cabang kekuasaan lain yang bukan kewenangannya, tapi karena pidatonya itu seperti mewakili suara publik, rasanya tak akan masalah sebagai bentuk keberpihakannya. Justru kalau ia diam dianggap membenarkan apa yang sedang terjadi. Itu buruk sekali bagi peradaban hukum kita. Pidato Presiden Prabowo yang berkali-kali meminta masyarakat sedikit bersabar karena ia masih 2 bulan saja menjabat, tunggu sampai 6 bulan, ini juga bisa menjadi celah kritikan atau gugatan kalau setelah 6 bulan nanti tak tampak perubahan signifikan yang dihasilkan oleh pemerintahannya. Tapi dari pidato-pidato Presiden Prabowo yang terlihat keyakinan dan optimismenya akan terjadi perubahan setelah 6 bulan nanti. Tak tampak sedikit pun keraguan dari raut muka dan nada bicara sang presiden. Seolah-olah opsi kegagalan itu jauh dari kamus kepemimpinannya. Entahlah, semoga saja begitu.